Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah huwar rahmanur rahim wa al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu bapak hadirin hadirat al-abiduna wal abidat, insyaallah, baik jamaah Masjid Fatir maupun jamaah tasbih Kabupaten Pindrang yang alhamdulillah biiznillah qadarullah, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah, kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan kesempatan, kenikmatan umur panjang, dan mudah-mudahan yang terpenting lagi kenikmatan keistiqomahan kita dalam menjalankan perkara kebaikan amal soleh. Salah satunya Bapak Ibu yang tergabung dalam jamaah tasbih Kabupaten Pindrang yang masih istiqomah sampai saat ini, mudah-mudahan istiqomah kita menghantarkan kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan juga insya Allah ditempatkan oleh Allah golongan-golongan min ahlil jannah, penghuni daripada surganya Allah. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Sudah punya tiketnya? Hah? Sementara di apa? Dicetak. Masya Allah. Mau masuk surganya mau cepat atau lambat? Hah? Cepat atau lambat itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita mengucapkan alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya kita sama-sama sering membasahi lisan kita. Bersalawat sebagai bentuk rasa terima kasih atas perjuangan Rasulullah dan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena ada satu pepatah dikatakan, man ahabba syai'an fa aqsar zikruh. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak menyebut dan mengingat apa yang dicintainya. Kalau ada orang yang cinta dengan harta, maka yang ada diingatan dan yang disebut-sebut di dalam ucapan adalah hartanya terus. Kalau ada orang yang cinta jabatan, maka yang diingat dan disebut-sebut adalah jabatannya terus. Ada orang yang cinta dengan seseorang, maka yang di dalam ingatan dan disebut-sebut, bahkan ada selalu di dalam hayalan dan bayangannya adalah siapa yang dicintainya. Begitu juga ketika kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka yang harus di dalam ingatan kita, yang bahkan lisan ini selalu kita basahi dengan siapa kita mencintainya. Mudah-mudahan kita basahi lisan ini dengan terus menyebut asma Allah dan juga tentu menyebut kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya punya ustadz saya punya kiai. Nah ini ustadz saya, Masya Allah, pada suatu hari, suatu masa terlilit hutang, masalahnya luar biasa. Hutangnya sampai hampir 2 M.
Kayak apa 2M? Ya pokoknya ya uang lah pokoknya. 2 menganga M. Masya Allah. Dia pusing. Dia pergilah ke rumah kiainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau sowan, saya silaturahmi. Pak Kiai, selain saya mau silaturahmi sowan, saya punya masalah nih. Apa masalahnya? Saya lagi terlilit hutang. Berapa? Hampir 2M Pak Kiai. Apa solusinya Pak Kiai? Saya minta solusi, minta jalan keluar. Menurut Pak Kiai, Pak Kiai, ustaz saya ini pergi aja, ninggalin ustaz saya, dikejar. Tolong Pak Kiai, apa solusinya? Lalu Pak Kiai ini tanya sama ustaz saya, kamu sholat zuhurnya berapa rakaat? Lah Pak Kiai, anak kecil juga tahu. Berapa sholat zuhur, berapa rakaat Pak? Pak, berapa rakaat sholat zuhur? Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Ibu berapa rakaat Bu? 4. Dari anak TK sampai anak kuliahan tahu. Dari belajar TK sampai mohon maaf S1, S2, S3, S campur, S teler, S tahu sholat zuhur berapa rakaat? 4. Dijawab sama ustaz saya, ya Pak Kiai, anak kecil juga tahu sholat zuhur 4 rakaat. Itu kan memang sudah termaktub. Tidak bisa, mohon maaf, ada perbedaan. Itu adalah hal yang prinsip. Pak Kiai ini pergi lagi, tinggal dia kejar ini ustaz saya. Pak Kiai, betul kan sholat zuhur 4 rakaat? Kata Kiai ustaz saya, pantesan kamu banyak masalah, pantesan kamu terlilit hutang, karena sholat zuhurnya kamu hanya 4 rakaat. Sholat zuhur itu minimal 8 rakaat. Sholat zuhur kamu nggak naik ke atas, nggak punya sayap. Kenapa? Karena hanya sholat zuhur aja. Kau tidak tambah dengan qobliyah ba'diyah, padahal qobliyah ba'diyah itu adalah sayapnya sholat zuhur kan. Bagaimana sholat mau naik ke hadapan Allah kalau nggak punya sayap? Kan di dalam hadis Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Salat itu adalah naiknya kita orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar ini salat kita naik, benar-benar naik cepat, ya harus punya sayap. Sayapnya itu apa? Qobliyah dan ba'diyah. Karena salat zuhur ini qobliyah ada, ba'diyah ada. Yang memang salat sunnah rawatib. Kan kalau asar, mohon maaf, qobliyah saja, ba'diyah tidak ada. Salat subuh, qobliyah saja, ba'diyah tidak ada. Maghrib, mohon maaf, ba'diyah saja yang merupakan rawatib. Isya, ba'diyah saja merupakan rawatib. Sedangkan salat zuhur, qobliyah itu ada, rawatib juga, bahkan 4 rakaat. Dalam salah satu hadis ada yang mengatakan 2 rakaat, sedangkan ba'diyahnya juga ada 2 rakaat. Makanya salat zuhur kalau 4 rakaat itu tidak naik. Kenapa? Karena tidak dibantu dengan kedua sayap, yaitu qobliyah ba'diyah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira qobliyah ba'diyahnya terjaga tidak? Insya Allah. Oh, kadang-kadang kalau cepat-cepat udahlah, gak usah sayap, udah hantam aja, udah. Yang penting apa? Yang penting sholat zuhurnya, wajibnya. Padahal itu penting qobliyah tadi untuk membantu agar salat kita naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan ini cerita, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, salasatun la tarfa'i salatuhum ala ru'usihim shibron. Ada 3 golongan manusia, dia sholat, dia musung pajang, rajin sholatnya, bahkan musung pajang mabere jama, bahkan anggota tasbih kemana-mana sholatnya. Masya Allah. Ini sudah putaran keberapa? Nah, berapa? Kok nggak ada yang hafal? Halo? 646. Masya Allah. Berarti sudah berapa tahun? Ya Allah ya. Berapa tahun, Mbak? 13 tahun. Dari anak mungkin yang tadi belum punya anak sampai sudah punya cucu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Sholatnya rajin, mabere jama, bahkan keliling kemana-mana. Masya Allah. Tapi apa?
la tartafi'u salatuhum ala ru'usihim. Tidak terangkat salatnya di atas kepalanya shibron, walaupun hanya sejengkal. Artinya apa? Ditafsirkan salatnya tidak naik di atas kepalanya walaupun hanya sejengkal, ditafsirkan salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin salatnya, bukan hanya salat wajib, tapi salat-salat sunnah dia kerjain. Baik itu rawatib maupun salat-salat sunnah mutlak, Masya Allah, maupun salat-salat sunnah yang ada namanya tahajud, duha, taubah, tasbih dan sebagainya. Tapi salatnya tidak terangkat walaupun sejengkal, alias tidak diterima. Siapakah dia? Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang 3 golongan ini. Amin. Yang pertama, rajulun amma qauman wahum karihun, wahum lahu karihun. Seorang laki-laki yang mengimami, yang memimpin satu kaum, tapi kaumnya yang dipimpin benci kepadanya. Mohon maaf, di dalam Islam imam itu ada 2. Ada imam sughra, ada imamul kubra. Ada imam bicu, cocok nikah bicu. Ada imam bicu, ada imam malopo. Malopo, imam besar. Ada imam kecil, ada imam besar. Imam kecil itu apa? Mohon maaf, imam sholat, RT kalau di dalam kenegaraan, atau imam besar yaitu pemimpin dalam satu negara. Ketika ada seorang pemimpin, baik imam sughra, pemimpin kecil maupun pemimpin besar, tapi yang dipimpinnya benci kepada pemimpin itu, maka pemimpin itu salatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana pengimam? Masya Allah. Nah, tetapi bencinya ini, rakyatnya ini bencinya bukan benci secara, mohon maaf, secara individual. Bencinya bukan karena beralaskan secara pribadi, tapi apa? Bencinya disebabkan kebencian syar'i. Apa? Ada 3 faktor yang dibenarkan membencinya. Yang pertama, li fisiqi, karena fasiknya. Yang kedua, li jalihi, karena jahilnya, bodohnya. Dan yang ketiga, li bid'ihi, karena bid'ahnya. Dia imam sholat, dia pemimpin, tapi apa? Mohon maaf, dia berbuat fasik. Fasik itu apa? Perbuatan yang melanggar syariat Islam dan dia kerjakan terus menerus. Dia imam sholat, tapi dia pemabuk. Nggak ada ya? Ada nggak kira-kira? Angka kah? Dia imam sholat, tapi dia main judi. Dia imam sholat, tapi dia berzina. Dia imam sholat, tapi dia mencuri, mengambil hak orang lain, mengambil milik orang lain, mencuri istri orang lain. Nah, pebinor, pebinor, perebut bini orang. Kalau laki-laki, mohon maaf, perempuan disebut pelakor. Kalau laki-laki disebut pebinor, perebut bini orang. Masya Allah. Dan ini dilakukan secara terus-menerus dan dia tidak ada perasaan dosa. Ini fasik. Nah, kalau ada rakyatnya yang dipimpin benci kepadanya, itu dibenarkan kebenciannya. Karena dia seorang pemimpin, seharusnya pemimpin ini memberikan teladan. Ini karena fasiknya. Yang kedua, karena lijalihi, karena mohon maaf kebodohannya. Kebalikan dari jahil adalah alim. Apalagi pemimpin sholat, maaf, minimal dia harus pandai membaca Al-Quran, tajwidnya baik, makhorijulnya baik, dan sebagainya. Saya benci sama imam itu, kenapa? Kalau baca Al-Quran, imami sholat, malah ada bacaannya. Itu nggak dibenarkan. Masya Allah. Tapi memang imam yang baik, kata Rasulullah, adalah imam yang adil. Imam yang adil ini apa? Imam yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'i fi mahallihi.
Imam yang baik itu imam yang tahu kondisi makmum. Di belakang ini makmum bukan orang sama, tidak malolo semua, tidak matoa semua. Kan jamaah macam-macam itu, angka malolo, angka matoa, angka makunre, angka urani, angka to matoa, angka to bicu, bicu ya apa? Bicu. Ada orang tua, ada orang kecil, ada anak kecil. Mohon maaf, jadi harus bisa menempatkan sesuatu di tengah-tengah, bisa diterima orang yang muda, bisa diterima orang yang tua. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu madodong. Karena kalau terlalu cepat kasihan toma tua, mapedi utuk nah. Ada imam sholatnya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kasih nah orang tua, ya Allah, mapedi utuk, mapedi leke. Jangan juga terlalu madodong. Kenapa? Kalau terlalu madodong biasanya yang muda madareke. Iya. Ai, madodong lah ada pengimam. Kenapa? Masih banyak urusan. Weh, madodong lah ada. Mega apa urusanku? Weh. Yang ketawa kenceng berarti pengalaman tuh ya. Iya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ya seperti itu. Apalagi kalau orang-orang pasar, sholat zuhur, sholat asar, mega mopai, mohon maaf pelanggan dan sebagainya. Kalau madodong, imamnya siapa dicari? Nih gak imam lah? Itu, madodong sih, Masya Allah ya Rahman ya. Mana imam yang adil? Itulah imam yang baik. Khairul umur, sebaik perkara adalah awsatuha, yang di tengah-tengah. Nah, yang dibenci oleh rakyat, oleh yang dipimpin oleh makmum adalah karena kebodohannya. Dia diangkat imam, diangkat pemimpin, hanya mohon maaf dilihat. Misalkan pemimpin mohon maaf yang kita pilih, yang penting angka duit nah. Apalagi tahun depan ya, tahun pemilu ya. Ya Allah, yang penting yang serangan pajarnya gede, itulah yang kupilih. Kita sendiri yang bikin rusak para pemimpin. Masya Allah, kenapa? Karena kita melihat, memilih bukan karena, mohon maaf, kebisaan dia, kemampuan dia dalam memimpin. Begitu juga imam sholat. Jangan dipilih asal senior saja. Itu orang yang dihormati, dia itu jadi imam. Itu haji, itu dia jadi imam. Tanpa dilihat apakah dia bisa baca Quran, tanpa dilihat apakah dia mohon maaf mahrijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, bacaannya bagus. Masya Allah, jangan sampai jadi imam, mohon maaf, yang dibaca suratnya kul melulu. Karena itu yang bisa. Udah kul terus, kadang mohon maaf salah lagi. Ya Allahu Akbar. Ada satu kasus Bapak Ibu, ini benar, ada kisah nyata di dalam satu pelosok kampung. Itu di kampung itu belum ada orang yang pergi ke tanah suci, nggak ada. Tapi pada tahun itu ada satu orang yang bisa pergi ke tanah suci, diberangkatkan sama anaknya, pergi ke tanah suci. Tapi yang mohon maaf, yang jadi masalah, yang pergi ke tanah suci tidak tahu sholat, apalagi pergi ke masjid. Tidak pernah pergi ke tanah suci. Alhamdulillah diikutin di sana bimbingannya, pergi sholat berjamaah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Pulang dari tanah suci ke tanah air, haji haji baru. Ada haji baru di sini? Oh, belum pulang Oh, belum pulang. So, nanti banyak mungkin. Ada anggota safari yang pergi haji? Ada enggak? Ada. Maksudnya yang pergi haji sekarang belum pulang, ada enggak? Oh, ada. Nanti ada haji baru tuh. Ya Masya Allah, biasa haji baru dia mau pergi sholat berjamaah di masjid. Pakai baju Arab, pakai topi haji, pakai sorban, pakai minyak wangi Arab, Masya Allah, semprot, pergi ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamaah di masjid, angka haji baru, barakah. Biasa kan begitu toh. Kalau ada orang yang baru ke tanah suci minta berkah bahkan sampai itu bajunya ditarik-tarik itu, ya Allah, minta berkah.
Setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata jamaah haji, Pak Haji, minta berkah jadi imam. Wah, jadi imam ini haji baru. Minta berkah, Masya Allah. Ini yang imam, yang apa, haji baru bingung. Mau diterima baru belajar sholat, tidak diterima. Masih ada kayak satu-satunya saya haji di sini loh. Malu kalau saya tolak. Mau taruh di mana mulut muka saya ini? Ternyata malu kepada manusia mengalahkan malu kepada Allah. Diterima ya jadi imam. Maju ke depan. Tapi Masya Allah kaki protes. Sehingga apa? Matenre-tenre. Ketika takbir, Allahu Akbar. Kata jamaah di belakang, oh begitu kapangah lagu di Arab. Dipahami, baca mi Al-Fatihah, Bismillah sambil dalam keadaan gemetar, masih dalam keadaan gemetar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum di belakang bilang amin. Kan biasanya makmum ngikutin imam itu. Untung imam tak makan jat tadi lagunya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Baca mi surat langganannya imam kalau sholat maghrib. Apa langganan imam kalau sholat maghrib biasanya? Qul ya ayyuhal kafirun. Dia baca. Untung dia hafal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'bid, sampai 3 kali muter-muter di situ. Bingung dia apa ayat terakhirnya, lupa. Ketiga kalinya, keempat kalinya dia temu. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waladdallin. Makmum di belakang bilang satu rakaat ada 2 amin. Kenapa? Lijalil imam, lijahilil imam, karena bodoh, mohon maaf, bodohnya imam. Bodohnya pemimpin, jadi pemimpin salah, rakyat juga ikut salah. Ini kita bisa, mohon maaf, membencinya karena lijahilihi, karena mohon maaf ketidaktahuannya. Yang ketiga, libid'atihi, karena bid'ahnya, melakukan perkara yang tidak ada tuntunannya, baik mohon maaf dalil fi'li, dalil qauli maupun dalil takriri. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa golongan yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua yaitu apa? Wamra'atun batat, seorang istri, seorang apa bahasa Bugis ya istri? Bene yang matindro walahu sahi wa zaujuha laha sahitun, tetapi suaminya lakena masih dalam keadaan marah kepadanya. Bu, jangan ada dusta di antara kita. Biasa baku bombe sama laki tak? Biasa ki Bu. Ya Allah. Hati-hati Bu. Apalagi bombenya, mohon maaf, suaminya marah sama kita sampai kita tertidur, suami masih belum ridho, suami masih marah, suami masih kesal sama kita. Kalaupun kita meninggal dunia, kalaupun kita sholat bangun dari tidur kita, tapi kita meninggalkan ketika tidur suami kita masih tidak ridho sama kita, berapapun sholat yang kita lakukan tidak akan pernah diangkat, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa suaminya bisa kesal? Kenapa suaminya tidak ridho? Karena suaminya tidak melakukan, istrinya tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Tidak taat kepada suami,
tidak melayani mengurusi suami? Bu? Bu? Boleh mohon maaf kita baku bombe sama laki ta, boleh kita berantem sama laki ta pagi, boleh siang, boleh sore, tapi ketika menjelang matindra, menjelang istirahat tidur, baikan memang. Pagi cak-cok melo matindro, Pak tadampangan kak Pak, peluk milake ta ibu, sehingga suami ta tertawa, tersenyum, ridho, tidak marah, maka selesai urusan kita. Ketika terbangun kita sholat, maka sholat kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu biasa marah-marah sama laki ta? Ya Allah. Biasa bohong sama laki ta? Sering. Tetapi ulama yang lain mengatakan ini bukan hanya berlaku untuk istri, tetapi juga Pak, ini pun berlaku untuk bapak. Oh, bapak mohon maaf biasa bikin marah laki bini tak Pak? Yang ditanya bapak, istrinya yang jawab. Ketika ada seorang suami tertidur tapi dalam keadaan istrinya tidak ridho kepada kita, Pak, istrinya marah kepada kita karena kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang suami. Apa kewajibannya? 5, Pak. 5 kewajiban seorang suami. Apa? Berikan sandang, pangan, papan, perhatian, pendidikan, dan cinta kasih. Saya tanya, Bapak masih cinta sama Benekta? Insyaallah. Kok nggak ada jawabannya ini? Pak, masih cinta sama Benekta? Masih. Cinta atau kasihan? Kasihan nih. Kenapa mato? Sudah lobeti maka puru ulina. Sipo isina. Maputi manang. Ya Allah deh gaga. Ya Allah, tidak ada cinta-cintaan tapi apa? Kasih sayang. Berikan kasih sayang, perhatian, berikan pendidikan kepada istri kita, sandang, pangan, papan, rumah, pakaian, dan juga uang nafkah, uang belanja. Maka tidak dibenarkan ada suami-suami yang maseke sama benekna. Pak, aja masek ke sama benekna. Kenapa? Karena uang suami pasti uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Betul, Bu? Istri, apa singkatan istri? Istana surga, rahasia tempat ridho ilahi. Suami, semua uang milik istri. Seneng banget sih Ibu. Ya Allah. Tapi Ibu, ingat, Ibu tidak akan bisa masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium surga saja tidak bisa ketika Ibu durhaka kepada suami tak. Kan adil ya Pak ya Bu, adil. Nanti saya kalau nggak seimbang nanti mentang-mentang ustazah Zimakundre. Masya Allah. Artinya ini apa Bapak Ibu? Kita boleh berselisih suami istri, tapi ketika mau istirahat, tolong mohon maaf jangan ada marah di antara kita suami istri. Dan yang ketiga, siapa golongan yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ahwani mutasorimani. Seorang dua orang bersaudara. Siapa bersaudara ini? Apakah saudara sedara? Apakah saudara satu nasab? Innamal mu'minuna ikhwat. Sesungguhnya sesama orang mukmin adalah bersaudara. Artinya apa? Dua orang mukmin yang mohon maaf bersama-sama, tapi apa? Mutasarimani, dia berselisih, dia bermusuhan, alias baku bom. Ibu-ibu, ada yang baku bombe di sini? Ada.
Jangan dong, masa anggota tim safari ada yang baku bombe. Udah berapa tahun kita dengarkan ceramah, jangan baku bombe, jangan bermusuhan, tapi masih baku bombe. Ya Allah. Kenapa? Karena sebanyak apapun ibadah kita, semaksimal apapun musung pajang tak, sehusu apapun salat kita, tapi ketika masih ada amarah di antara kita, masih ada permusuhan di antara kita, baik dengan saudara maupun dengan mabali bola. Karena ada kan ibu-ibu, masya Allah, suka sekali baku bombe. Sebelah kiri mabali bola bombe, sebelah kanan bombe, mabali bola depan bombe, mabali bola de belakang bombe. Bombe mana? Sekali rumahnya kebakaran, tidak ada yang tolongin. Kenapa? Karena baku bombe manang, masya Allah. Ketika dia rajin salat, bahkan berjamaah, bahkan tadi menjadi anggota tim safari, salat berjamaah Kabupaten Pindrang, sebanyak apapun dia salat, apalagi salat malam, tapi ketika masih ada amarah, masih ada permusuhan yang bahkan berlarut-larut sampai bertahun-tahun, salat kita sebanyak apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita mohon maaf perbaiki jalinan silaturahmi di antara kita. Karena ketika silaturahmi kita rusak, apalagi sampai terputus, maka menghalangi segala catatan-catatan amal ibadah kita. Sia-sia salat kita, sia-sia ruku kita, sujud kita, baca Quran kita, apapun yang kita kerjakan amal soleh, kalau ada permusuhan di antara kita. Bukankah kata Allah di dalam surat Al-Imran, orang yang bertakwa bukan hanya orang yang salat, orang yang bertakwa bukan hanya orang yang puasa, tapi kata Allah, orang yang bertakwa adalah apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kaziminal ghais, orang yang bertakwa kata Allah adalah orang yang pandai menahan amarah. Dia disakiti, dia dizalimi, tapi dia sakit hatinya tidak membuat dirinya membalas sakit hati itu. Wal afina 'anin nas, kata Allah, yang tahapan selanjutnya orang yang bertakwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang yang mungkin berbuat salah sama kita, kalau kita ingin berada di level orang-orang yang bertakwa, maka apa? Jangan kita marah ini mengantarkan kita untuk berbalas dendam. Bahkan kalau ingin mendapat level yang lebih tinggi lagi, maafkan kesalahan orang lain tersebut. Suami istri pasti pernah berbuat salah. Istri pernah berbuat salah sama suami. Sebaliknya suami pun pernah berbuat salah sama istri. Maka apa? Untuk bisa menjadi level orang-orang yang bertakwa, maafkan segala kesalahan-kesalahan orang-orang yang di sekitar kita ketika kita berbuat salah. Manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi apa? Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang baik adalah orang yang selalu belajar dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Suami selingkuh sekali, maafkan ibu. Suami selingkuh 2 kali, maafkan juga. Suami selingkuh 3 kali, hempaskan, buang ke laut. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini wal afina 'anin nas, dan level yang paling tinggi adalah apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan di sini apa? Ihsan di sini adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan orang yang sanggup membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah ihsan. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dia dilempari kotoran, dia dilempari mohon maaf najis, dia disakiti, tapi Rasulullah tidak pernah membalas menyakiti. Bahkan apa? Ketika orang yang menyakitinya tidak melempari kotoran lagi dari mohon maaf lantai kedua. Ketika Rasulullah akan sholat, selalu dilempari kotoran. Suatu hari Rasulullah udah siap-siap menerima kotoran, tapi ternyata tidak ada yang melempari. Rasul bertanya, mana orang yang biasa melempari saya kotoran?
kata tetangganya, dia sakit wahai Muhammad. Mungkin kalau kita yang mohon maaf biasa disakiti, ketika kita tahu orang yang menyakiti itu sedang ada musibah, pasti kita bilang, "Ai, cik damo, syukurin." Tapi apa Rasulullah tidak? Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat ihsan. Rasulullah cepat-cepat pergi ke pasar, belanja, beli makanan. Untuk apa? Ternyata untuk menjenguk orang yang biasa menyakitinya. Ketika tahu orang yang biasa menyakitinya sedang sakit, dia pun paling pertama orang yang menjenguk orang tersebut. Sehingga dengan sifat ihsannya Rasulullah, orang yang dijenguk itu pun yang tadinya kafir, yang tadinya membenci kepada Rasulullah, kasar kepada Rasulullah, dengan kelemah lembutan dan sifat ihsannya Rasulullah, orang tersebut pun akhirnya masuk Islam karena kelembutan Rasulullah dan perbuatan ihsannya Rasulullah. Begitu juga kita. Kalau ibu ada yang fitnah kita, ada yang gosipin kita, balas. Tapi bukan dengan fitnahan, tapi apa? Balas, kirimi dia kate risalah. Besoknya fitnah lagi, kirimi sikap poro. Besoknya fitnah lagi, kirimi apa? Hah? Jalang kote. Besoknya fitnah lagi, kirimi laketa. Kenapa ibu? Ibu takut kehilangan laketa, Bu? Takut. Tapi bapak takut kehilangan benek tak? Bapak nggak adil amat sih, Pak. Ibu takut kehilangan suami, tapi bapak nggak takut kehilangan istri. Jangan-jangan bapak punya becak ya, Pak ya? Apa becak? Benek cadangan. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita berbuat ihsan, dengan kita mohon maaf memperbaiki silaturahmi, mudah-mudahan apapun kegiatan amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi intinya mudah-mudahan kita bukan golongan yang tiga tadi, seorang pemimpin yang dibenci oleh kaumnya, seorang istri atau suami yang tertidur tapi dalam keadaan pasangan hidup kita dalam keadaan tidak ridha marah, dan yang ketiga, dua orang mukmin yang bermusuhan, yang baku bombe, maka solatnya tidak akan pernah terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Tapi saya mohon permisi Bapak Ibu, saya mungkin pulang duluan, tidak ikut sholat berjamaah karena saya ada acara pengajian pengantin habis Isya. Jadi saya siap-siap dulu, saya pulang ke rumah. Jadi saya minta izin tidak bersama-sama, tidak melanjutkan kebersamaan dengan sholat berjamaah di sini. Saya pamit duluan, saya permisi duluan karena ada kegiatan selanjutnya. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah, itu mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.